Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadejar, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, kelas 1A semester 1. Di sini saya akan mengumpulkan tugas mata kuliah keterampilan menyimak dosen pengampu Ibu Sri Purwatiningsih, MPD. Jadi keterampilan membaca sangat penting untuk dikuasai oleh setiap siswa. Dalam penyelesaiannya studinya di keterampilan membaca sangat diperlukan untuk mempelajari setiap mata pelajaran. Penyajian media pembelajaran di kelas tentunya tidak luput dari hal-hal yang melibatkan kegiatan membaca. Misalnya membaca buku teks, koran, majalah, internet, dan sebagainya. Dari berbagai jenis keterampilan membaca yang paling membutuhkan perhatian adalah membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan kegiatan membaca yang membutuhkan teknik dan intonasi yang baik dalam membaca agar apa yang dibaca dapat sesuai dengan maknanya. Secara umum, kebanyakan orang memahami isi bacanya dengan membaca dalam hati, namun jarang yang mampu membaca nyaring dengan baik. Selain itu, membaca nyaring tidak hanya membutuhkan penglihatan dan ingatan saja, tetapi juga butuh pendengaran, auditori, memori, dan ingatan yang bersangkutan paut dengan otot-otot kita, misalnya motor memori. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun membaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Kemampuan membaca nyaring dapat diperoleh dengan banyak berlatih, dan untuk kerja seseorang mampu membaca nyaring dengan banyak berlatih. Membaca nyaring apabila cukup berlatih dan mampu dengan cepat menyampaikan makna meskipun dalam nada suara yang agak tinggi. Salah satu kegiatan membaca nyaring adalah membaca teks berita. Berita merupakan informasi tentang satu kejadian yang telah terjadi, akan terjadi, atau sedang terjadi. Menyampaikan berita harus disertai dengan kemampuan membaca yang baik agar informasi yang hendak disampaikan melalui berita dapat diterima oleh pendengar secara menyeluruh dan juga dapat dipahami tanpa mengurangi isi berita tersebut. Membaca nyaring merupakan sebuah keterampilan tergolong susah. Tidak semua orang mampu membaca nyaring dengan baik dan benar. Dibutuhkan rasa percaya diri dan keberanian yang besar untuk melakukannya. Membaca nyaring dapat mengandung nilai seni yang tinggi apabila dilakukan sesuai dengan langkah-langkah dan ketentuannya, sehingga penulis dalam hal ini merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pembelajaran membaca nyaring, khususnya membaca teks berita. Membaca teks berita adalah satu keterampilan membaca yang harus dikuasai oleh siswa tingkat SMP. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan membaca teks berita siswa adalah ketepatan intonasi, kejelasan artikulasi, dan volume suara. Sebagian besar siswa belum mampu dalam melakukan praktik membaca teks berita yang baik dan benar, sehingga pencapaian tujuan dalam pembelajaran membaca nyaring belum sepenuhnya tuntas. Dibutuhkan pendekatan yang baik dan tepat dalam mengerjakan keterampilan ini agar peserta didik dapat tampil dengan semangat dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Salah satu teknik yang tepat untuk mengerjakan keterampilan membaca nyaring adalah pemodelan. Pemodelan adalah salah satu komponen dalam pendekatan kontekstual. Pemodelan dapat membantu siswa dalam menguasai keterampilan atau pengetahuan yang lain, karena model
yang dapat ditiru oleh siswa dalam proses pembelajaran. Pemodelan merupakan salah satu komponen pendekatan kontekstual yang bertujuan agar hambatan-hambatan yang ditemukan selama proses pembelajaran dapat diselesaikan melalui proses modeling. Dalam teknik ini, proses modeling berupa kegiatan penampilan seorang model untuk memeragakan suatu pokok pembahasan yang dinilai kurang berhasil pencapaian tujuan pembelajaran. Pemodelan adalah proses pembelajaran dengan memeragakan sesuatu sebagai contoh yang ditiru oleh siswa. Kasuma. Tujuan dari pemodelan adalah untuk mengubah perilaku baru peserta didik melalui pengamatan tahap model. Melalui pengamatan itu, peserta didik dapat meniru perilaku atau langkah-langkah yang dimodelkan. Penelitian yang menggunakan teknik pemodelan dalam pembelajaran membaca nyaring pernah dilakukan oleh beberapa peneliti pada tahun 2011. Irwan melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa teknik pemodelan dapat meningkatkan kemampuan membaca teks berita siswa kelas SMP Negeri Turatea, Kabupaten Joneponto Yulianti pada tahun 2013. Juga melakukan penelitian tentang peningkatan yang terjadi dalam pembelajaran membaca teks berita dengan menggunakan teks pemodelan untuk siswa kelas SMP Islam Terpandu Wahdah Islamiyah Kota Makassar. Meskipun penelitian menggunakan pemodelan lebih banyak dilakukan dalam pembelajaran membaca teks berita, namun jenis penelitian yang dilakukan berbeda. Dengan adanya perbedaan ini memungkinkan terjadinya hasil penelitian yang baru dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pemodelan yang dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran membaca nyaring dan siswa mampu membaca teks berita dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan calon peneliti, diperoleh informasi bahwa kemampuan membaca teks berita siswa di SMP Negeri 2 Gelasong Selatan masih rendah. Hal ini terjadi karena kurangnya rasa percaya diri yang dimiliki siswa ketika tampil membaca berita di depan kelas. Selain rasa percaya diri siswa yang kurang, yang menjadi penghambat kemampuan siswa dalam membaca berita adalah kurangnya pemahaman tentang keterampilan membaca yang baik dan benar, khususnya pada kegiatan membaca teks berita. Tujuan pembelajaran membaca teks berita belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan suatu metode, strategi, atau teknik tertentu dalam pembelajaran membaca nyaring tersebut. Oleh karena itu, calon peneliti memilih pemodelan sebagai komponen penting dalam